Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas IPO saham PT Koko Eksa Nusantara Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KOCI, yaitu perusahaan konstruksi dan real estate. Nah, ini adalah perusahaan properti lagi teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Koko Eksa Nusantara atau perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Perusahaan didirikan pada tahun 2019 dan berdomisili di Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha baik sebagai pengembangan developer maupun jasa konstruksi. Saat ini perusahaan sedang mengembangkan proyek perumahan Koko City dan sedang memfokuskan penjualan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBPR. Rumah komersil yang dirancang dan dikembangkan dengan konsep kota mandiri. Koko City memiliki jarak sekitar 15 km dari pusat kota Surabaya. Kawasan Koko City termasuk dalam pengembangan gerbang Kertasusila sebagai kawasan penyangga kota besar Surabaya. Perusahaan memperoleh dukungan teknologi pembuatan dinding rumah yang sudah dipatenkan oleh salah satu pemegang saham perusahaan, yaitu PT Koko Anugrah Nusantara yang telah berpengalaman dalam industri real estate dan properti serta konstruksi sejak tahun 2015. Nah, itu dia teman-teman. Untuk alamat emiten ini itu di Jalan Raya Sukolilo, Tebul, Kewayan, Bangkalan 69163. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.kokocity.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman rumahnya. Ini ada bentuk perumahannya. Nah, ada juga rumah subsidi dan bukan rumah non subsidi ya teman-teman. Nah, ini bentuknya. Nah, ini juga untuk rumah subsidi ya teman-teman. Nah, ini bentuknya. Oke, kita kan mungkin sudah tahu ya. Ini jadi perusahaan yaitu properti perumahannya tuh. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini ya teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 450 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 10,19%. Harga penawaran rentang dari 120 sampai 160. Dana diperoleh sekitar 54M sampai 72M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 7 September sampai 12 September tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 27 September sampai 4 Oktober tahun 2023. Wow, lumayan lama sih untuk penawaran umumnya ini teman-teman, karena ada tanggal libur ya di 28 September. Untuk penyertaan saham yaitu di tanggal 5 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 10 Oktober tahun 2023. Untuk underwriternya itu PG Panca Global Sekuritas masuk ke papan pengembangan dan mendapatkan waran yang dimana satu lembar saham mendapatkan satu lembar waran. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini masuk papan pengembangan ya teman-teman. Ya pasti kita sudah tahu ya, untuk properti jarang banget yaitu masuk ke papan pengembangan. Nah, nanti kita lihat teman-teman untuk jumlah asetnya. Ya seperti Habat, Lab kemarin itu masuk ke papan akresasi. Nyata hal ini ada papan pengembangan untuk properti itu. Oke. Kita masuk ke rencana penggunaan dana. Nah, yang pertama itu digunakan untuk CAPEX ya teman-teman, itu belanja modal sekitar 60,98% untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektar. Seluruhnya dimiliki oleh pihak apresiasi, yaitu seperti Singgi dan lain-lainnya teman. Nah, silakan teman-teman untuk baca ya ini ya. Dan lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan perusahaan. Transaksi ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2003 segera setelah perusahaan menerima dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi. Adapun rincian keterangan tentang rencana transaksi pembelian kepada pihak terapresiasi dapat dilihat di bab 3 teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk lihat di bab 3-nya keterangan tentang rencana transaksi pembelian ini. Itu silakan teman-teman untuk baca lagi untuk prospektusnya. Lalu yang B-nya yaitu OPEX, yaitu sekitar 39,02% untuk modal kerja dalam rangka mendukung perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya di antara, namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan CAD dan PIL, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya. Nah, sedangkan dana di perusahaan dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Nah, ini ada pelaksanaan SA ya teman-teman. Kalau SA ini untuk karyawan ya, tuh. Kalau kita lihat ya teman-teman, ada PT Eksa Nusa Persada, ada PT Koko Anugrah Nusantara, ada ISA,
ada hoki, ada Peter. Nah, kalau kita lihat sebelum dia untuk IPO nanti dibagi ke masyarakat ESA bentuk begini ya teman-teman. Nah, ini jumlah sahamnya sekitar 3,9 M. Kalau dia sudah nanti bentuk ada masyarakat dan ESA bentuknya gini, sekitar 4,4 M. Nah, jadi nambah sekitar 447 untuk ini teman-teman. Untuk dibagikan ke masyarakat itu. Nah, yaitu sekitar 10,14%. Kalau ditambahkan ke ESA jadi 10,19% ya itu. Nah, jadi yang akan disetorkan penuh ke Bursa Efek Indonesia adalah sekitar 4,4 miliar teman-teman ini. Tuh. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada lock up untuk sahamnya teman-teman. Nah, kita lihat tadi ada 5 ya teman-teman. Ini dia yang akan di lock up semua ya teman-teman. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, ini. Kita lihat ada PT Eksa, PT Koko, Isak, Hoki, Peter, Hadi, nah dan lain-lain. Nah, total saham yang terkena pembatasan adalah sekitar 3,9 miliar. Nah, ini dia. Artinya semuanya ini di lock up, teman-teman. Tidak boleh dijualkan itu. Nah, berdasarkan surat pernyataan dari pengadilan dari perusahaan di mana merupakan kelompok terorganisasi yang terdiri dari Michael Sugianto dan lain-lain. Nah, menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya yaitu 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Artinya ini lock up yaitu sekitar 1 tahun teman-teman. Lumayan lama sih teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah struktur kepemilikan saham kelompok usaha perusahaan teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk dilihat ya teman-teman. Nah, ini dia. Ada AT, nah ini ada keterangannya teman-teman ya. Jadi ini disingkat ya teman-teman, ada PT KF, ada bentuk PT juga ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk melihatnya untuk struktur kepemilikan pemegang saham ini perusahaan itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Nah, tadi kita lihat ya, dia ini masuk ke papan pengembangan. Kenapa? Karena jumlah asetnya ini 77 M. Nah, kalau untuk masuk ke papan pengembangan yaitu di atas 50 M teman-teman. Kalau di bawah 50 M itu tidak masuk ke papan pengembangan, itu masuk ke papan aktualisasi. Kalau dia 70 M, dia masuk ke papan pengembangan itu. Oke, kalau kita lihat untuk asetnya teman-teman, dari total aset lancar ya, dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatannya teman-teman, di tahun 2020 ke tahun 2023. Nah, 2023 ini agak sedikit menurunnya teman-teman ini dibanding tahun 2022. Kalau total aset tidak lancar, kalau kita lihat nyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah asetnya dari tahun 2020 ke tahun 2023 nyata mengalami peningkatan terus ya teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk liabilitas dan ekuitasnya. Kita lihat untuk liabilitas jangka pendeknya dulu. Ternyata mengalami peningkatan juga, tapi di tahun 2023 nyata menurun untuk utang jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya teman-teman, nyata menurun juga teman-teman di tahun 2022, tapi di tahun 2023 agak sedikit naik dia itu. Jadi kalau kita lihat total liabilitasnya dari tahun 2020 nyata dia sedikit mengalami peningkatannya teman ke tahun 2021, tapi di tahun 2022 meningkat juga. Nah, lalu di tahun 2023 dia sedikit menurun itu. Untuk ekuitasnya jadi sekitar ini teman itu jumlahnya. Nah, dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laba ruginya teman-teman. Kalau kita lihat untuk pendapatan bersihnya teman-teman, ini dia. Dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatannya teman-teman. Dari 8 miliar ke 33 miliar, 66 miliar. Ini naiknya 100% ini. Ini lebih luar biasa sih ke tahun 2021. Dan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 nyata lebih meningkat di tahun 2023 dibanding tahun 2022 itu. Nah, kalau kita lihat untuk laba kuartalnya lumayan sih teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita lihat untuk nama tuh laba rugi tahun berjalannya. Oke, jadi laba bersihnya teman-teman untuk netnya. Ternyata di tahun 2020 dia mengalami kerugian teman-teman, sekitar 72 juta. Tapi di tahun 2021 dia mengalami peningkatan teman-teman. Ini. Lalu di tahun 2022 naik lagi deh teman-teman, meningkat lagi. Lalu di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Nah, menurunnya sih sekitar 400 jutaan itu. Nah, jadi kalau saya lihat sih untuk laba ruginya nih lumayan menarik teman-teman. Karena dia bisa mencetak laba terus dari tahun ke tahun itu. Jadi tidak mengalami kerugian. Oke. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil keuangan pentingnya. Nah, untuk penjualan kita agak dilihat ya untuk di tahun 2020 dan tahun 2020 ini ya untuk laba kuartalnya. Kalau kita lihat langsung tahun 2021, di tahun 2021 untuk penjualannya dia meningkat ya 304%. Tahun 2022 mengalami peningkatan 100% ya. Nah, di tahun 2022 kalau kita banding tahun 2023 nyata meningkat untuk tahun 2023. Untuk laba kuartalnya kalau kita lihat teman-temannya meningkat juga ya teman-teman, tapi dari tahun 2022 dia agak sedikit menurun. Nah, kalau di kuartal pertama
nyata meningkat untuk tahun 2022. Tapi di tahun 2023 untuk laba kuartalnya menurun dia teman-teman. Untuk laba usahanya kalau kita lihat ya meningkatnya sangat drastis di tahun 2021. Kalau di tahun 2020 dia minus semua ya teman-teman. Laba usaha, laba tahun berjalan, dan jumlah laba komprehensifnya. Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sangat drastis. Nah ini dia sekitar 14.000 dia naik ya teman, 14.000% dia. Ya karena dari minus dia naik dia sangat tinggi teman itu. Dan juga kalau kita lihat di tahun 2022 dia sudah mulai stabil, tapi naiknya bisa 100% dibanding tahun 2021 kemarin itu. Tapi kalau dibandingkan di tahun 2023 tahun 2022 dia agak sedikit menurun teman-teman. Laba usaha itu jadi kurang, jadi 1,92%. Laba tahun berjalannya agak menurun juga, yaitu sekitar 8%, dan laba jumlah komprehensifnya yaitu 9%. Nah, jadi agak sedikit menurun, itu dia. Kita masuk ke policy untuk Koci di tahun 2022 teman. Untuk harga 120 dan 160. Untuk PBP-nya yaitu 11,01 kali di 120, di 160 yaitu 14,68 kali. Untuk pelnya di 120 yaitu 24,20 kali, untuk 160 yaitu 32,26 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 10,90. Untuk DEL-nya sama tentang harganya 59,14%. Untuk lainnya juga sama teman-teman, untuk tentang harganya yaitu 45,50%. EPS juga sama tentang harganya 4,96. Untuk jumlah sahamnya di setor penuh adalah 4,4 M, ekuitasnya itu 48 M, laba bersih adalah 21 M, untuk total hutangnya yaitu 28 M. Untuk market cap di 120 yaitu 529 M. Untuk market cap di 160 yaitu 706 M. Nah, itu dia teman-teman untuk policy Koci di tahun 2022 ini. Oke, kita masuk ke tahun 2023 di kuartal pertama. Untuk harga rentang dari 120 dan 160 ya. Untuk PBP-nya 10,12 kali untuk di 120, untuk di 160 yaitu 13,49 kali. Untuk pelnya di 120 yaitu 123,90 kali, untuk di 160 yaitu 165,20 kali. Untuk BP-nya sama ya teman-teman, untuk rentang harganya itu 11,86. Untuk DEL-nya sama teman-teman, untuk rentang harganya yaitu 48,56%. Untuk E juga sama rentang harganya yaitu 8,17%. Untuk EPS juga sama untuk rentang harganya yaitu 0,97. Untuk jumlah sahamnya yaitu 4,4 M, untuk ekuitasnya yaitu 52 M, untuk laba bersih di kuartal pertama ini adalah 4 M. Untuk total hutangnya yaitu 25 M, untuk market cap di 120 yaitu 529 M. Untuk market cap di 160 yaitu 706 M. Itu dia teman-teman untuk policy Koci di tahun 2023 di kuartal pertama ini. Kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Koci dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi penjualan dan pendapatan usaha yang seperti kita lihat tadi ya teman-teman, untuk labanya dan penjualan juga sangat drastis itu. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja ya teman-teman, itu tadi. Lalu yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham Koci adalah PG. Secara histori, sahamnya dikawal PG sangat menarik, sering ala dan belum pernah tidak ala teman. Oke, kita lihat ya teman, ini dia Panca Global Sekuritas PG. Nah, ini tahun 2019 yaitu ada Kijen dan sini. Dia 6 kali ala dan 8 kali ala untuk sini. Dia masuk papan pengembangan. Untuk win dia papan utama ya teman. Nah, kalau kita lihat 2 kali ala dan juga ada waran juga teman. Untuk JAL di harga 300 saja bisa 3 kali ala di papan pengembangan. BSBK 2 kali ala, ada waran juga di papan pengembangan. Nah, jadi untuk Panca Global Sekuritas PG ini lumayan menarik teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk terikutnya teman-teman. Nah, kita lihat untuk win dulu teman-teman. Kalau kita lihat di tanggal 25 April dia tuh listingnya. Kalau kita lihat tidak ada PG jualan ya teman-teman, dan tidak ada dia tampung juga teman-teman. Artinya dia ini mantap ya teman-teman itu. Jadi dia ini mantap saja teman-teman itu. Lalu kita lihat untuk JAL teman-temannya. Nah, nyata sama juga teman-teman, tidak ada PG teman-temannya, ada IN ini masih masuk dia. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada PG, baik itu jualan maupun dia tampung. Nah, jadi dia mantau saja di hari pertama pada saat listing. Dan juga untuk yang terakhir BSBK sama ya teman-teman, tidak ada untuk PG teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat secara historinya untuk pada saat listing dia tidak ada nampung maupun jualan. Artinya dia ini mantau saja teman-teman untuk marketnya itu. Jadi menurut saya sih untuk underweight PG ini lumayan menarik teman-teman. Jadi untuk hari pertama untuk PG ini dia tidak buang barang atau jualan teman-teman, tapi tidak tampung juga teman-teman itu.
Jadi sih lumayan menarik sih teman-teman. Itulah kenapa dia bisa A ini teman-teman. Ya kalau dia misalkan jualan itu kurang menarik. Ya semoga saja nanti untuk coach ini bisa A teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, bersama listing saham coach ini memberikan waran yang dimana satu saham akan mendapatkan satu waran yang sangat menarik teman-teman. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Kita beli saham maka akan mendapatkan bonus waran itu. Yang kelima, IPO saham Koci akan listing bersama dengan IPO saham Stock kalau jadwal tidak ada berubah teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dia barengan teman-teman, artinya kita harus mantau juga teman-teman, 2 kali mantau Koci dan Stock ini. Nah, apalagi ada wahannya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk mantau dua ini. Mungkin agak repot ya teman-teman, apalagi seperti di bulan Agustus kemarin banyak sekali kita mantau ya teman-teman. Itu dia. Semoga saja tidak barengan saja sih untuk listingnya itu. Yang keenam, manfaatkan saja sih teman-teman untuk momentum jangka pendek ini untuk mendorong cuan. Ya, menurut saya sih untuk saham properti ini kurang menarik masih. Ya, banyak sekali sih seperti BSBK ini dibawa gocap teman-teman. Itu dia tidur ke 50. Jadi untuk saham properti ini masih kurang menarik sih untuk sebagai kita investor itu. Mungkin kalau kita sebagai investor ya kita mungkin beli untuk perumahannya saja teman-teman, untuk jangka panjangnya itu. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk beli saham Koci ini? Dan untuk policy tadi itu kalau kita lihat teman-temannya sangat mahal ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan saham Koci. Nah, nanti saya buatkan lagi untuk part keduanya untuk prospek finalnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Seperti tambahan fundamental, apa pengurangan saham, dan lain-lain. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.